Sobat Kata, balik lagi di podcast berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Yeay! Asik. It's your host, Abigail. Sekarang di episode kali ini, masih di bulan September, bulan keluarga ini, kita mau melanjutkan dari episode minggu lalu, yaitu Bedah GKK. Dengan tamu yang super spesial, orang-orang atau keluarga GKK yang jarang disoroti. Tapi kali ini cerita mereka layak untuk dibagikan. Mari sama-sama kita sambut para pekerja di GKK. Kita mau kenalan sama mereka. Ada Mas Teguh. Oke, coba Mas Teguh, sapa Sobat Kata dong. Disapa Sobat Kata. Halo Sobat Kata. Halo Sobat Kata, selamat sore. Salam jumpa lagi. Dan tentunya salam sehat ya. Nama saya Teguh Purwoto lah ya. Karyawan GKK. Asik. Terima kasih Mas Teguh. Boleh bener langsung perkenalan gitu ya. Sekarang Mas Yusuf, silakan Mas Yusuf, sapa Sobat Kata. Halo Sobat Kata, saya Muhammad Yusuf. Karyawan GKK, sehat-sehat selalu semuanya. Oke, asik. Yuk, sekarang Mas Yudi, silakan Mas Yudi. Halo Sobat Kata, saya nama Yudi, karyawan GKK. Karyawan GKK. Saya ngucapin selamat sore dan semuanya sehat selalu. Asik. Terakhir, tapi bukan yang paling terakhir, yaitu Mas Hendra. Halo Sobat Kata. Halo Sobat Kata, selamat sore, sama saya Hendra, OB Gereja. Salam sehat selalu. Asik. Iya. Kita udah sama keluarga GKK yang jarang disorot itu tadi aku bilang. Kita mau mengenal mereka lebih jauh, kita mau membahas cerita mereka lebih jauh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ke pertanyaan yang pertama. Nah, ngomongin tentang pekerjaan ya. Nah, boleh dong dijelasin apa sih sebenarnya pekerjaan mas-mas di sini? Aku pengen denger dari Mas Hendra dulu. Apa sih kira-kira pekerjaan mas-mas itu? Secara lebih detail gitu, secara lebih jelas gitu. Ya, ke satu sih masalah kebersihan ya. Kedua masalah ruangan, ada yang minta ruangan kunci apa itu kan. Terus ya kegiatan-kegiatan ininya lah. Ya pokoknya semua itu ya kita siapin lah ininya lah. Oke, semua yang berhubungan dengan kebersihan, kegiatan gitu ya. Itu yang utamanya, dua itu ya? Ya enggak juga sih ya, soalnya tugas OB itu ya ke satu ya seperti ada yang orang minta ruangan ya kan. Seperti inventaris gereja ya kan. Oh, inventaris gereja juga. Ini kan semuanya lah kayak ngerangkap semua sih. Oke, seru banget. Nah, aku pengen tanya lagi nih, ada nggak sih sebenarnya tugas-tugas dari karyawan GKK atau kita Mas tadi sebenarnya OB gereja gitu yang belum kita tahu gitu, maksudnya yang kita nggak tahu tugas yang lebih spesifik gitu atau tugas yang unik gitu. Nah, coba yang jawab Mas Yudi deh kalau gitu. Tugas yang ada nggak yang kita nggak tahu gitu? Kan kita taunya cuma tadi tuh kayak kebersihan, ruangan gitu. Ada nggak sih yang kita belum tahu sebenarnya tugas dari karyawan gereja gitu atau OB gereja gitu? Apa ya? Yang jelas sih kita garis pokoknya kan memang kebersihan ya. Oke. Kalau kita kan OB, office boy ya namanya ya di gereja. Banyak sih sebenarnya sih kerjaannya gitu maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Mas Hendra itu memang benar. Iya. Semua kegiatan apapun yang kita kerjain, artinya kan luang lingkupnya kita melayani kan. Betul, melayani orang banyak yang ada di gereja iya. gitu. Ya di samping itu mungkin yang lain-lainnya yang kita kan nggak tahu, ya kan? Nggak tahu kerjaannya apa gitu ya, sambil dijalanin aja sebenarnya. Oh, jadi kalau misalnya nanti ada pekerjaan tambahan dengan senang hati nih, para karyawan-karyawan gereja ini bekerja dan membantu gitu terus, ya. Betul. Jadi yang tadi itu melayani. Kita kan melayani orang banyak, melayani jemaat. Ya kita jalani dengan tulus hati aja. Keren. Sesuai dengan memang kemampuan kita sebagai office boy. Iya, sesuai dengan kapasitas kemampuan. Kapasitas kita sebagai office boy. Dan itu pun kita tidak milih-milih. Itu tidak milih-milih itu maksudnya bagian apa pokoknya semua dari yang kecil sampai ini kita layani. Keren. Gitu. Iya, benar-benar bagus sih. Melayani bisa dari bentuknya apapun, tapi yang tadi tuh ya sesuai dengan tugas kita dan kapasitas kita. Kalau sekiranya jemaat memang sekiranya perlu dengan kita, ya kita
harus melayani dengan apa sukacita ini ya. Keren banget. Yes, mantap. Nah, selanjutnya masih tentang melayani. Pernah nggak sih, aku mau tanya Mas Yusuf nih, tapi nanti yang lain boleh nimpalin ya, Boleh. dengan santai Oke. aja. Biar Boleh seru nggak, lah. pernah nggak sih Mas Yusuf disuruh membantu jemaat tapi bukan kebutuhan gereja gitu, kayak kebutuhan dia sendiri, pernah nggak tuh Mas Yusuf? Pernah tapi di hari libur ya. Nah itu tuh boleh diceritakan tuh, seru banget tuh. Ya bersih-bersih juga biasa. Heeh. Terus kayak misalnya dia nyuruh antar apa ke saudaranya atau apa gitu. Oh, Gitu aja sih sebenarnya. kayak gitu, Tapi tapi- dia selalu nanya liburnya kapan gitu. Oke, jadi ternyata dengan kita berelasi di gereja ini Mas Yusuf bisa kenal dengan orang yang mau mempekerjakan Mas Yusuf juga di luar dari gereja itu ya? Ya, Oh. bantu aja kalau gitu. Iya. Ada lagi nggak yang lain punya pengalaman Sebenarnya yang kayak kayak gitu, model gitu, semuanya nih ya saya ceritain juga. Silakan. Nah, masalah kerjaan di samping di luar dari gereja ibarat kata, semua juga kebagian. Oh gitu. Ya, semua juga ada. Ada. Banyak yang nyuruh jemaat. Ke Mas Teguh ada, maksudnya yang kita kerja di luar gereja gitu kan. Iya. Contohnya kerja di rumah-rumah di jemaat itu Iya. ada Mas Hendra, saya, apa yang tadi dibicarakan diucapkan nama Usul, ya kan? Semua juga kebagian ada. Sebenarnya namanya di gereja ini pasti ada aja yang nyuruh gitu lah. Logikanya itu di luar kerjaan ibarat Di luar kata. kerjaan. Di luar kerjaan kita. Gimana sih rasanya? Contohnya- Mas? Contohnya oke. Contohnya misalkan kita pas libur itu ada yang nyuruh, misalkan tapi dia nanya dulu sama kita, ya kan? Nanya dulu. Iya. Misalkan kita disuruh nih sama jemaat, waktunya kapan bisa disuruh? Oh hari libur aja Pak, misalkan. Iya. Gimana kamu siap nggak? Siap. Yang penting kita sehat. Ada waktu, udah kita jalanin aja. Jadi tidak mengganggu kegiatan Tidak di mengganggu gereja kerjaan juga. kita, pokok utamanya gitu. Keren. Ya karena kan gitu tadi diambil di hari off lah ya. Hari Jadi emang ya itu. Terus ini juga ada uniknya juga mungkin buat kita lah ya, saya juga ya. Jadi gini, itu kadang-kadang dari mulut ke mulut loh. Serius. Oh Gimana pakai tuh? Hendra aja no. Oh Hendra, oh pakai Yudi aja no. Ada no. gitu. Gitu ya. Dan kadang-kadang ini ya kita jumpain itu bukan jemaat, kadang-kadang saya pribadi ya. Oh, gitu. Ini bukan rumah jemaat. Kadang saya nggak kenal loh. Ini siapa ya? Oh ini siapa ya? Katanya dia dari jemaat tadi kali ya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi kita bisa jadi banyak gitu kesananya gitu. Oke. Iya. Awalnya Apa tuh sih, Mas? berarti kan. Apa Berarti sih kan pekerjaannya itu kira-kira kalau diminta bantu-bantu gitu sama jemaat? Oh kalau mungkin saudara Hendra Ya bersih lah, Iya. beres rumahnya kayak gitu sih. Oh. sebenarnya kita garis pokoknya kalau disuruh jemaat itu ya apa yang dibicarakan Mbak Henda itu ya ucapin bersih. Di luar sana ya mungkin ya kerjaan apa aja ya kita sambil dijalanin di rumahnya. Pindahan. Nah, pokoknya di Pindahan luar dari juga pernah? kebersihan lah. Oh. Contohnya misalnya pindah-pindahan apa yang bilang itu pernah itu banyak kejadian yang pindah-pindah kita minta tolong, Oh, minta oke. tolong ke Ya, kita bukan ya itu kan juga semua. sih. Ya terkadang ada misalnya jemaat yang sekiranya sakit di rumah sakit kan, karena Oh, dia gitu? nggak punya maksudnya Yang nggak jagain punya gitu. anak kayak gitu kan. Nah itu biasa sih dari pihak keluarga itu kan hubungin ke kantor apa ke Bu Heni kan. Nah tinggal Bu Heni tuh tinggal ngatur kita berempat si OB-nya gitu. Jadi siapa yang sekiranya siap, ya itu ini. Wah. Karena sih itu bukan sekali dua kali sih. Iya. Itu ya seperti kayak almarhumnya siapa? Oh, maaf, saya Yang Pak Ali itu ya, Pak Ali punya mertua tuh. Pak Ali. Yang saya itu di Gatot Subroto tuh. Iya. Saya sampai nungguin itu semalaman di sana. ya dulu waktu Ah. Sohar gitu Iya, ya. Om Sohar dulu kan, Sohar kenal kan gitu. Om Sohar Iya. pendeta Iya, tuh. itu. Itu gantian kita tuh. Gantian. Nunggu di rumahnya gitu loh. Ya, Dia jadi memang sakit. memang kerjaan kita tuh apa bukan karena di gereja, di Bukan di luar gereja juga aja. seperti itu. Jadi bukan di masalah kebersihan ya. Kayak tadi yang saya bilang tadi itu. Jadi bisa lebih dari itu ya, ternyata melayani dan membantunya luar biasa loh. Ini sisi yang sebenarnya sih luas kita. sisi yang kita nggak pernah tahu gitu loh Mas. Kita nggak pernah, kalau kita nggak ngobrol di sini kita nggak tahu ternyata Nah, itu. Mas tuh membantunya lebih dari hanya di gereja ya. Ya ini sih bukannya kita mau menonjolin apa gimana ya, ini memang kenyataannya seperti itu. Iya, ini kan gitu. cerita Ah, iya, tentang iya. kegiatan Mas, kehidupan Mas-mas di sini. Keren banget. Nah, itu kita udah ngomongin tentang pekerjaan, sisi dalamnya lagi pekerjaan. Ternyata membuat relasi bersama jemaat itu juga ada ya dari Ada, betul. pekerjaan Iya, ini. iya, iya. Iya, Ya, iya. itu tadi relasi itu kalau dari mulut ke mulut, bahkan itu bukan jemaat, kadang-kadang sampai bukan jemaat gitu. Ya gitulah karena Iya, memang dari sampai mulut bukan ke mulut jemaat tadi. itu. Nah, kalau saya sih saya pribadi ya, lebih kalau saya kan ke listrik ya. Ada perbaikan listrik apa-apa gitu. Nah, itu saya lebih banyak ke situ sih. Terus ada perbaikan
apa ya, kerusakan rumah apa lebih ke maintenance gitu sih. Oh. Bahkan saya kadang-kadang sampai mana ya, kadang-kadang ada yang nggak kenal gitu, mungkin orang Pondok Indah gitu pernah ya, di suatu Pondok Indah kayaknya saya nggak kenal orang ini. Nah katanya itu tadi dari mulut ke mulut gitu, gitu ya. Itu mungkin berkat juga lah ya buat kita ya. Iya benar. Ya, dari kenalan tadi. Dari kenal. Dari kenalan orang si A menjadi si B jadi manjang. Jadi panjang. Berkatnya Iya, bertarik-tarik melebar. Luas berkatnya. Iya. Nggak kurang seru nih kayak kita ngomongin tentang pekerjaan aja. Aku pengen tahu lebih dalam lagi nih kisah-kisah dan cerita-cerita dari mas-mas di sini. Pertama kali itu kenal GKK tuh gimana sih? Dan udah berapa lama nih kerja di GKK? Nah, pertama kali kenal GKK gimana? Masuknya ke sini gimana? Dari siapa dulu? Apa tadi kenalnya tuh gimana? Dan udah berapa tahun? Dari Mas Yusuf dulu, Mas Yusuf dulu. Habis itu Mas Teguh boleh. Rode. Ya Mas Yusuf. Kenalnya udah lama ya, karena orang tua kan driver di sini. Oh gitu. Harun. Ya. Harun. pensiunan. 21 tahun ya. Dia 21 tahun, dia 2007 pensiun, 2008 saya masuk. Oke. Itu 2008. juga nggak sengaja, kita lagi cek main kan, cuma kantor sana, saya lagi nganggur. Coba-coba sini ada yang keluar, ya udah. Berarti udah Akhirnya 14 tahun panjang ya? sampai sekarang. Udah 14 tahun ya Mas Iya. Yusuf ya? Luar biasa. Jadi dari orang tua terus udah 14 tahun juga di sini dan udah mengabdi di sini gitu selama itu. Iya. Luar biasa. Kalau Mas Teguh gimana? Kalau saya maaf ya, saya jadi gini Abigail, dulu kan ini ada proyek pembangunan ya, setelah Kerusuhan. kerusuhan itu kan ada proyek pembangunan. Nah itu saya masuk dulu, saya masuk ikut kontraktor. Ya saya kontraktor di elektrikalnya. Jadi saya maaf nih, dulu saya yang masang itu lampu itu yang sekarang ada, yaitu ya saya dan anak buah saya yang masang dulu waktu itu. Oh, jadi diperlistrikan gitu Listrikan ya? ya, electrical ya, di electrical. Tahun berapa ya? Tahun 2001 berarti ya. 2001 ya. Jadi saya pertama ikut ke kontraktor dulu Udah 21 tahun ya? 21 tahun. Luar Terus dari pihak gereja rekrut saya Heeh. dan saya ya enjoy di sini, saya masuk. Begitu sih kronologinya, beginilah. Luar biasa, luar biasa. Iya. Berarti backgroundnya Mas Teguh tuh ini ya kayak listrik. Saya di gitu-gitu electrical ya. Saya di kontraktor ada ya 5 tahun 6 tahun saya. Luar biasa. Iya. Ini baru tahu loh. Ya lingkupnya begitu sih, lingkup Lingkupnya kerja saya. begitu. 14 tahun, 21 tahun gimana Mas Hendra? Ya kalau saya sih awal tadinya masuk ke sini sih saya dikenal nama Ciani. Ciani kan saya dulu pernah kerja di tempatnya Ciani jemaat. Nah pas saya keluar di tempat dia, keluar juga baik-baik kan saya di tempat dia kan. Iya. Nah pas kebetulan di gereja sini kebetulan ada lowongan ya saya ditarik ke sini. Ya, sampai sekarang lah. 2001 ya sama Mas Teguh 2001 ya. Sama sih Saya saya udah sama dia. Ya waktu saya tahu persis waktu Hendra lagi ini Hendra ya. Lagi mau vakum ini. Ada Hendra tapi kita belum kenal. Saya masih di proyek lah di kontraktornya itu. Jadi saya kenal saudara Bang Hendra. Bang Hendra. 21 tahun. 21 tahun juga ya. 21 tahun luar biasa. Cuman kalau umur masih di bawah saya ya kan. Oke. Nah, Mas Yudi nih, gimana nih kalau Mas Yudi nih? Oh, kalau saya nih awal masuk gereja, tadinya sih saya bukan OB sebenarnya. Dari cleaning. Apa tuh Cleaning cleaning service. Oh, cleaning Kalau cleaning service. service Oke, dari iya. yayasan. Iya. Tahunnya saya masih ingat. Tahun 2001 bulan April tanggal 1 masuk gereja. 21 tahun. Nah, berapa tahun berarti coba hitung? 21 tahun juga ya, 2000. Dari 2001 tahun, dari 2001 masuk gereja. Iya. Berjalan terus sambil berjalan lama juga itu. Udah hampir dari cleaning itu kurang lebih hampir 10 tahun. Oh. Dari 2011 saya masuk ke gereja. Oh, oke. Saya masuk ke dalam dong. Iya. Itu pun saya pakai lamaran juga. Oh gitu. Karena memang udah 10 tahun tapi masih lamaran. Jadi kan tadinya yayasan. Jadi saya kebetulan memang pada waktu itu memang ada OB yang keluar. Ada OB yang keluar, ada yang kosong dong. Mau nggak mau ya ibarat kata ya karena saya udah lama di sini, ya kan, udah tahu cara kerja segala macam gitu kan. Saya awalnya memang nyoba dulu kan, nyoba ngelamar, akhirnya ya lama kelamaan akhirnya diterima. Ya udah. Ke satu gitu, kedua ya teman-teman kita ini mendukung juga, mensupport lah, karena kan kita lama berkawan gitu kan. Iya. Ya dia udah tahu persis
tentang kerjaan-kerjaanan ya gitu kan. Saling dukung satu dengan yang lain. Menarik banget. Tapi Mas Yudi tapi masih ngelamar lagi ya, udah 10 tahun ya? Iya, maksudnya gitu gak? Memang kayak itu kita ngikutin prosedur. Prosedur dari sini memang kalau ada yang ngelamar tetap harus pakai lamaran tetap. Kita ikutin prosedur yang ada gitu kan. Ngelamar ya udah kita ngelamar, ditulis sebagai kayak ngelamar biasa lah. Awal-awal kita masuk kerjaan kan kita bikin lamaran kan. Iya benar. Lamaran segala macam lah gitu kan. Ya udah saya kasih ya lama-lama saya terima ya udah. Sambil berjalan ya udah sampai saat ini. Sampai 21 tahun. Karyawan dah. Luar biasa. Berarti Mas Yusuf paling junior ya? 14 tahun ya. Tapi gimana nih senior galak gak nih waktu pertama kali join? Kalau status karyawanan paling junior ya Yudi. Oh, kekaryawanan. Iya, karyawanan. Dia lebih duluan nih seperti ya. Kalau saya lebih dulu saya masuk karena kan saya dari cleaning mah. Enggak, ya kan enggak masuk sini gereja. Sebagai karyawan. Gitu. Karyawan Usul usul. dari kawan. Oh, masih Lebih dulu usul. Oh gitu. Luar biasa. Ternyata di GKK-nya udah ada pergantian ini ya, karyawan office boy-nya juga udah ada pergantian ya? Udah dari dulu memang udah berapa kali perputaran nih pasukannya. Perputaran. Seperti Mardi kan, tadinya kan apa? Yang driver itu? Driver ya. Oh iya benar-benar. Jadi dulu OB. Ngomongin tentang supir gitu. Iya benar. Supir gitu. Ngomong-ngomong tentang kayak pekerjaan ini, apa sih Mas yang bikin Mas-mas ini bertahan gitu, kayak seneng bekerja di GKK? Apa sih yang bikin Mas-mas ini tetap kayak seneng gitu? Sebenarnya kalau masalah kerjaannya kita tergantung dari kitanya sendiri sih ya. Ya kan? Tergantung dari hati kita, ketulusan kita kerjaan. Kalau memang kita niatnya tulus, senang gitu kan, sambil dikerjain juga udah enjoy aja udahlah. Nggak ada tekanan gitu ibarat kata. Dimulai dari ketulusan itu. Ketulusan aja, ketulusan. Luar biasa. Satu ketulusan, kedua memang ya namanya kerjaan kita kan masing-masing punya tanggung jawab. Itu aja, yang penting tanggung jawab aja kerjaan mah. Ketulusan dan mengerjakan tanggung jawab. Nah iya. Kalau Mas Hendra gimana? Apa sih Mas yang bikin kayak bertahan gitu di GKK dan masih sampai sekarang gitu? Ya kalau saya sih kuncinya ya ke keluarga sih ya. Itu ya. Ya apalagi kan sekarang zaman sekarang kayak gini kan nyari kerjaan susah ya kan. Apalagi di sini ya saya udah maksudnya gimana ya udah tahu lah setelah blok ininya kerja ininya gitu kan. Jadi kalau mau nyari tempat lain lagi ya kayaknya gimana gitu ininya. Jadi suka dukanya udah inilah gitu ya. Merasa bertanggung jawab untuk menghidupkan keluarga gitu. Betul. Ya Mas ya. Oke, kalau Mas Teguh apa nih? Ya ada kesamaan nama Bang Hendra lah ya. Karena kita udah berkeluarga ya kan. Kita harus menghidupin keluarga ya kan. Betul. Menafkahin keluarga. Betul. Itu yang mungkin dari pihak kita lah ya. Kalau dari gereja sendiri ya tentunya ada dukungan dong ya kan, dari jemaat, dari semuanya mereka mendukung ya kan. Mereka istilahnya apa ya? Koordinasinya baik, supportnya baik ya kan. Ya itu yang membuat kita senang tentunya lah ya. Dikasihi oleh jemaat ya. Gitu. Bener tuh, benar. Karena kan tadi yang saya faktanya tadi ya, dari mulut ke mulut coba ya kan. Kalau mereka nggak itu kan dia nggak ya kan. Iya. Ya itu salah satu contohnya begitu sih lah ya. Iya benar. Kalau gimana? Terus ada gini lagi, sorry. Masih ada, oke. Ada kata-kata dari jemaat yang luar biasa loh. Oke, boleh. Jadi ini kita bukan teamwork lagi, bukan teamwork, tapi kita adalah family. Nah itu luar biasa ya kan? Lebih dari teamwork, family itu. Oh iya. Teamwork kita family, yang hashtag you are my family itu bukan sih? Enggak, ini omongan dari keluar dari ada jemaat aja sih. Ada jemaat. Keren ini loh. Jadi memang bukan teamwork lagi, tapi kita family gitu. Iya, itu juga support sekali kan buat kita kan? Iya benar. Jadi dirangkul kayak bukan menjadi satu bagian dari kita gitu ya, keluarga, bukan orang lain gitu, bukan hanya pekerjaan. Keren banget. Kalau Mas Yusuf apa nih Mas Yusuf yang membuat Mas Yusuf tahan dan kayak seneng lah kerja di GKK? Ya karena keluarga juga sama ya, keluarga. Sama umur ya. Dan kalau kita istilahnya masih berpikir buat nih sebentar lagi, sebentar aja ntar gue pindah lagi atau gimana kan. Itu kayaknya nggak mungkin lah kalau udah nggak bijak ya Mas kalau kayak gitu ya. Udah udah cocok, kalau udah enjoy aja. Udah enjoy ya. Wah, motivasinya luar biasa banget nih ya, ketulusan, tanggung jawab, merasa bertanggung jawab, keluarga gitu, enjoy, merasa dikasihi, luar biasa. Ini nih
nggak tahu ya, aku nggak bakal pernah bisa mendapat, sobat kita nggak bakal pernah bisa mendapat sisi ini atau mendengar ini dari mas-mas yang duduk di sini kalau kita nggak pernah ngobrol lebih jauh sama mereka. Kita kasih tepuk tangan dong buat mereka, luar biasa. Nah, Mas, ngomong-ngomong tentang masih bekerja dan lain-lain gitu ya, kan udah tuh backgroundnya tadi juga udah tahu ya. Nah, kan kita pasti terasa dong pandemi nih, ya kan? Ada yang online, ada yang offline. Bedanya apa tuh kalau dari pekerjaan mas-mas ini? Semasa pandemi dan sebelum pandemi gitu. Apa tuh beda? Siapa nih yang mau jawab dulu nih? Yang Mas Yudi tuh kayak udah ketawa-ketawa, Mas Hendra tuh udah ketawa. Semua ketawa nih jadinya nih. Ya saya garis besarin aja ya. Maaf. Silakan. Kalau waktu pandemi itu kan waktu sebelum pandemi kan banyak kegiatan ya kan. Kita banyak lebih mobile ya kan. Pasti ya kan. Terutama hari Minggu ya kan ada sekolah Minggu yang perlu ini, perlu itu, perlu ini kan ya. Kita udah tahu semuanya ya. Sekolah Minggu banyak minta nih ya. Kenapa? Sekolah Minggu banyak requestnya ya, banyak minta ya. Pasti ya kan karena banyak Cipala, sekolah Minggu Cipala. Banyak kegiatan. Banyak kegiatan ya. Okay. Ya itu kan emang tanggung jawab kita kan, itu rutinitas kerja kita gitu. Ya bukan masalah apa-apa ya, emang itu rutinitas aja lah. Iya. Terus kalau hari-hari biasa kan ada latihan angklung, latihan apa ya kan? Iya, mesti siapin angklung, siapin apa. Nah, sekarang kan pandemi ya angklungnya nggak ditata-tatain lagi. Iya. Gitu nggak seperti ada latihan gitu-gitu. Ya banyak sekali sih itunya ya. Iya. Setelah pandemi lebih ke, tapi gini, pandemi ya kita tetap loh menjaga tentang kebersihan area, pakai nggak dipakai gitu, tetap kita bersihin. Kenapa? Salah satu contoh, kalau bangku atau meja itu nggak dipakai terus itu berjamur kan, nah itu usuk kadang rajin tuh mereka lap-lapin gitu-gitu sih, lebih ke maintenance kali ya. Iya. Apa tuh tadi Mas Hendra ada yang mau Kita juga ditambahin? bersyukurnya mungkin kalau di tempat lain kan mungkin kayak gaji apa kan mungkin di separuh kan ya. Tapi kita bersyukurnya di sini sih gaji kita full. Wih, gaji lo. Tante Heni luar biasa. Iya. Terima kasih. Terima kasih dukungannya. Terima kasih dukungannya. Semoga ditambah lagi. Pesan sponsor. Nggak apa-apa Mas. Ya. Siapa tahu kan tergugah. Nah, betul. Iya. Bukan kan siapa komedi, kita juga. Makanya sih bukan siapa tahu lagi, pasti tergugah Pasti kayaknya. tergugah, bener. Karena tadi tuh ketulusan, bertanggung jawab, dikasih hebat. Oke. Ya, silakan didengar pesan-pesannya, sobat kata. Gimana? Kalau misalnya Mas Yusuf gimana Mas tadi Mas? Bedanya sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini nih. Ya sama sih, jadi nggak ada kegiatan yang rutin. Terus sempat di rumahin juga kan, maksudnya cuma Ya, 2 2 kali, hari. 3 Oh kali, gitu, kan. gitu. Iya, Jenuh juga sebenarnya. Oh, jadi malah pengennya kerja ke gereja gitu ya? Ya, pengennya sih kembali normal seperti sejak kala lagi. Oh gitu. Kenapa sih, apa bedanya sih? Maksudnya kenapa harus balik normal gitu? Ya justru kalau kayak sekarang ini jadi kita kayaknya kayak bingung gitu kerja apa-apa gitu ini ya. Jadi kalau misalnya kayak yang normalnya kan kita udah tahu nih kegiatan nih hari ini apa jam Hari apa ini ada jam angklung, udah hari ini iya. ada itu. Kalau kayak sekarang kan kita yang ada kita palingnya bersih-bersih, beres-beres, nunggu standby apa disuruh orang kantor apa gimana, rohaniwan nyuruh kita ini kan. Tapi Banyak kan bukannya, kayak gitunya kan. maksudnya kalau misalnya semakin pekerjaannya semakin banyak, bukannya kayak, aduh kenapa sih gue disuruh-suruh mulu gitu? Gitu nggak Mas Yudi? Ya ada sih, rasa itu sih ada. Cuman ya kita kembali lagi ya memang udah sih udah kerjaan kita ini kan. Ya kadang-kadang kita sesama teman juga kita kadang suka ada selisih inian ya. Ya tapi sih ya kita bisa nyikapinnya hari itu doang. Besokannya kita udah ini lagi. Oh, Ini. jadi ke perselisihan biarlah hari itu Iya. aja, besok udah selesai gitu ya. Oke. Dan sikap tanggung jawab ya Mas ya. Maksudnya Iya, emang udah betul. tanggung jawabnya Memang saya memang gitu. udah tanggung jawab kita, tugas Hmm. kita. Ini ya. Ya kayak misalnya contohnya kita lagi di lantai 4. Misalnya kan kita lagi nyiap-nyiapin tiba-tiba di bawah kan kayak sekolah minggu perlu apa ini kan. Sekolah minggu lagi. Enggak misalnya kan. Misalkan. Ini misalkan sih. Misalkan, Iya. ini berarti kan kebanyakan sekolah Iya. minggu. Tapi bagus juga ya. Iya. Kalau dibicarakan masalah Kita sekolah saling minggu terus monitor. berarti Iya. bagus. Saling Berarti monitor tuh yang kan. teringat tuh sekolah minggu memang. Ya remaja Sekolah minggu juga sorry kan. hati. Yang paling banyak kegiatan sekolah minggu masalahnya. Iya. Jadi yang dibicarakan tetap sekolah minggu. Iya, benar. Gak apa-apalah. Hidup sekolah minggu. Luar biasa. Ngomong-ngomongin kayak gitu ya Mas, ngomong-ngomongin tentang sekolah minggu, LGK gitu, PGK, usia indah. Coba dong kasih apa ya bilangnya Cipala, kategorial ya, kayak gitu. Atau tim favorit. Nah, dari masing-masing Mas. Misalnya
misalnya aku paling favorit RGK gitu. Iya. Kalau Mas Teguh apa misalnya? Tim favoritnya? Iya. Semuanya favorit sih. Pilih satu dong paling yang kayak Yang paling berkesan banget. Bukan mengecilkan yang lain lah ya. Enggak, Ya, cuma semuanya kayak, favorit. emang seneng aja Kalau gitu. tim favorit ya RGK ya. Oh, Ya, RGK. RGK aja. Kalau saya enggak. RGK Ya, enggak. kalau Kalau Mas saya Teguh. kebutuhan khusus. Oh, Saya ABB. salutnya tuh mereka walaupun keadaannya begitu tapi mereka main angklung masih bisa ini gitu. Luar biasa, kebutuhan khusus. Kalau Mas Yudi apa Mas Yudi? Kalau saya PS keluarga. Paduan PS suara keluarga. Bukan PS keluarga, maksudnya ya semua PS lah gitu kan. Oh, paduan suara. Paduan suara lah. Kenapa? Kenapa paduan suara? Ya memang kegiatannya apa ya? Kalau di gereja kan kebanyakan ya, kalau gereja kita kan ruang lingkupnya kebanyakan nyanyi ya. Iya, Kan? benar. Masing-masing kan di kita mah ada bagian-bagiannya. Iya, Ada PS benar. keluarga, ada PS Manuel gitu kan. Ada PS Angklung, ada PS Maranatha. Iya. Banyak. Jadi Tadi ada kan bagian-bagian. Sorry, yang ditanya tadi kan tim kan? Iya, boleh lah kayak gitu, Oh gitu. PS Iya. atau kayak gitu, Iya. gitu. Kalau tim namanya itu RGK, saya sukanya itu cara mereka bekerja, terus cara mereka prepare itu dia saya lihat lebih ini ya, lebih ngerti, lebih itu sendiri. Oke. Iya. Profesional gitu. Iya. Pengen terbaik. Iya. Ih, seru banget. Mas Yusuf, apa nih belum nih Mas Yusuf nih? Semuanya sih sebenarnya. Pilih satu dong, kan ini udah pilih satu nih. Yang ini kali yang sedang berjalan nih. Oh, Pranika kali ya. Pranika, keren banget Pranika. Mas Yusuf, Maksudnya kalau lagi begini dia bisa handle gitu. Saya yakin oke, gitu oke, ada oke. apa-apa. Oke. Itu sih kurang lebihnya Ini Mas cuma Andi ya. fun-fun aja ya, sobat kata ya, senang-senang aja gitu ya. Kayak. Jadi ada preferensi gitu, bukan berarti mengecilkan ya yang Iya, tadi ya. iya. Seru. Tapi kok sekolah minggu nggak ada yang fans nih? Sekolah minggu nggak ada yang Kebutuhan fans khusus kan nih. bukan bagian dari Sekolah minggu itu, sekolah minggu Betul, juga. sekolah minggu Oh, masuk ke sekolah dalam minggu. minggu. Iya, Oh, iya. Tetap sekolah minggu tetap. Oke. Iya. Baik. Tapi yang tertinggi ya tim majelis lah ya. Oh, Majelis majelis. biasa deh. Oh, lah ya. Iya. Dia memperhatikan kita sekali gitu kan? Iya kan? Iya. Iya. Jangan lupa Mas Inggit. Jangan lupa pesan yang tadi juga tuh Ya ya. maaf para majelis. Gitu. Oke, ini pasti para majelis seneng banget nih nontonnya ketawa-tawa terus kayak oh gini ya pikiran-pikiran mas-mas di GKK nih gitu. Kita lanjut lagi nih Mas. Pernah nggak sih ngomongin majelis? Majelis itu kan berarti jemaat ya. Dan bagian-bagian lain itu juga jemaat gitu kan, sekolah minggu juga jemaat. Pernah nggak sih ketemu jemaat yang nyebelin? Nggak usah di-mention namanya, maksudnya kayak kejadiannya aja gitu. Atau kayak bawel, atau kayak, ih ini orang nyuruh-nyuruh mulu gitu. Yuk, siapa nih yang... Sebenarnya sih yang kayak gitu ada ya. Iya. Ada lah pasti. Di semua juga di masing-masing kayak Mas Teguh pasti Usuk, Hendra pasti ada aja. Ada bagian-bagian yang jemaat itu nyebelin gitu. Ada aja sih, tapi ya Sebenarnya gini, itu bukan masalah Iya, sebel atau menyebelin lah ya. Sebenarnya gini, kadang sebenarnya nggak ada yang menjelin juga nggak ada. Cuman kadang waktunya ini aja berbarengan aja kadang-kadang Hendra ya. Kadang-kadang Hendra lagi latih 4 gitu kan. Nah, terus ada yang Dra tolong Dra nih di aula A gitu kan. Nah, itu apakah itu nyebelin? Bukan ya kan? Karena emang timingnya sibuk bareng aja banget sebenarnya gitu ya sih. Mungkin yang dimaksud Judi begitu kali sih. Iya. Gitu sih. Baik. Mas Hendra lirik-lirik. Bang, ya kita sih tinggal nyikapinnya gimana sih ini. Ya, kayak ada kan jemaat yang kepengen ketemu sama rohaniwan ini, padahal kita udah bilang rohaniwan itu nggak ada, tapi dia tetap aja maunya kan. Tergantung kita penyampaiannya aja sih. Ini kan. Iya. Ya, kadang ya bukan 1-2 lah kita ngadepin orang-orang itulah. Ini. Wah, berarti pengalamannya banyak ya. Dan tinggal bagaimana menghadapinya. menghadapinya. Jadi, Menyikapinya. kita bisa ngeliat nih, si A nih orangnya kayak gini, si B kayak gini gitu. sebenarnya di GKK itu macam-macam. Macam-macam. Macam-macam lah. Romantika ibarat kata. Asik romantika. Macam-macam. Ya ada yang ibarat kata yang bisa dikata nyebelin. Nano deh ya, nano. Nano kayak permen ya. Iya. Tapi itu pengalaman hidup aja ya, Mas ya, pengalaman pekerjaan. Pengalaman kerja. Masing-masing pengalaman kerja aja. Dan bagaimana aja kita menyikapinya yang tadi. Kapinya betul. Asik. Menyikapinya. Jangan dibawa ke hati juga kan. Iya. Bisa. Ngomongin tentang kayak gitu tuh, nyebelin. Mas tuh kan kayak tadi tuh waktu sebelum syuting kan bilang, Pak Sapam, Pak Is, matiin dulu ya HT-nya ya. Kesel nggak sih tuh sebenarnya kalau tiap dicariin mau pakai HT, kan suka Mas Yudi, Abigail lantai 4 gitu kan. Minta mic itu kesel nggak sih kalau digituin sebenarnya?
Tapi gini sebenarnya Abigail bukan memancing-mancing supaya kita ini gitu ya, enggak lah ya. Enggak mancing-mancing. Ini kayaknya ini sebenarnya anak-anak pengen supaya tahu aja. supaya Soalnya kita kan nggak sering. kebablasan ngomong gitu enggak kan? Enggak kok. Soalnya kan ini kan kita sering ya Angel ya, Iya. minta kayak Siap. Mas Yudi, Mas Iya. Teguh. Iya. Mana nih mic-nya 3 gitu. Ya, tadi kan kejadian seperti tadi ya, mungkin tadi ya saya mungkin lagi tentot ya, minta mic itu ya kita kalau ada apa ya pasti kita apa ya kita siapin gitu loh. Iya, cuman waktunya aja mungkin ya delay sedikit gitu kan, posisi lagi di atas gitu, paling gitu sih. Iya. Ya, enggak masalah sih sebenarnya, itu enggak masalah. Karena yang Nggak timbulnya yang kami model begitu yang Abigail barusan bilang sebenarnya sih kan awal maksudnya pertama kali kita kan udah nyiapin semua. Mungkin itu tambahan kali. Tambahan akhirnya ya dia mungkin ngontek kali ya. Iya. Ngontek begitu ya karena kita posisinya lagi misalkan di Lagi lantai berapa, mengerjakan lantai yang 3, lain, lagi nyiapin yang lain gitu. Akhirnya kan kita bentrok dong. Iya Mau benar. nggak mau ya harus sabar, biar kalau misalnya kita bilang ya udah tunggu sebentar ntar kita keluar atau gimana gitu, ntar saya ambilin bagaimana gitu. Iya. Masih begitu aja udah. Tapi maksudnya kalau sobat kita tahu, mas-mas di sini tuh selalu, maksudnya setiap kali aku minta tolong, mas-mas sih selalu kayak, oke, siap, tunggu aja depan gereja gitu. Maksudnya mas-mas juga kayak nggak pernah nolak gitu kan? Enggak. Iya, maksudnya. Enggak kan? Iya. Tapi ini bener. sorry, Gitu kan? ini murni dari Abigail ya, murni ya. Oke, terima kasih. Selalu. Kan aku dengerin. Terima kasih. Kan aku Terima dengerin. kasih. Paling Kan suka Abigail kalau dengerin kan? Suka di sapam tuh, Iya kan? suka minta tolong kan kayak, ntar Mas Hendra, Abigail nih, ya udah suruh tunggu depan ruang ini aja, ruang apa? Ruang Yakobus. ruang Oh, bawah depan aja, ruang Yakobus, kantor iya. aja gitu ya. Itu kan aku dengerin. Jadi sebenarnya mas-mas di sini tuh mau bantu kita, sobat-sobat kata ya, khususnya yang gereja di sini ya, di GKK. Dan kita juga mesti sadar loh bahwa yang tadi mereka bilang, saat kita minta sesuatu, mereka juga kadang sedang mengerjakan yang lain gitu Nah, ya. itu. Jadi kita juga mesti sabar juga, dan mas-mas ini juga pekerjaan ternyata banyak gitu ya. Itu tuh kita juga baru tahu lebih dalam gitu tentang ini. Oke, keren. Ini waktu udah berlalu ya, Angelin ya, bener ya, dan Berasa ya? nggak berasa ya. Iya. Nah, aku mau tanya lagi sini, Mas, pengalaman atau momen yang paling nggak terlupakan sama kerja di sini. Mungkin ini mungkin bisa momen mengharukan, atau momen justru sedih, atau momen justru bahagia gitu. Momen yang paling nggak terlupakan selama 21 tahun, 14 tahun kerja di sini. Apa aja ya? Apa aja boleh? Yuk, Mas Yusuf dulu, iya. Saya dulu. Iya, apa aja. Kayaknya lagi ini ya, Oh, lagi waktu neneknya Lemu ketabrak bajai kayaknya di depan ya. Itu kan sebenarnya bukan, emang ceritanya cerita kecelakaan gitu ya. Cuman di dalam itu lagi ada perjamuan kasih kalau nggak salah di Yakobus A itu. Acara KTB kan dulu. Saya pakai baju putih, saya angkat kan sama Pak Mato bawa ke Balkesmas kan. Sama Ko Eka Rai kalau nggak saya ikut tuh waktu. Udah kan, saya tanya supir nggak ada yang tahu. Karena ketutupan darah gitu. Nggak tahu. Udah begitu saya masuk, saya ketok kaula. Majelis semua itu pada ngelihat saya semua, sangkanya saya habis nusuk orang gitu ceritanya gitu. Terus kan, Padahal habis yang ngebantuin saya ingat orang. sampai sekarang tuh ya cuma itu aja, padahal ya itu cuma kan akhirnya dibawa ke Rumah sakit. ke Payoran kan. Jadi kaget tuh waktu masuk. Karena saya pakai baju kemeja putih, pada ngelihat semua, wah bro, darah masuk ke aula gitu kan. Itu doang cerita, itu doang kayaknya. Iya, gitu. Ya, salah satunya beragam itu ya, pendapat. Wah, ini luar biasa banget tuh. Mas ngangkatin orang yang habis ketabrak berdarah-darah. Iya, neneknya Lemu, Bu Ani ya kalau nggak salah ya. Ada KTB dulu. Tabrak itu Iya. ya. Mas gimana perasaannya tuh kayak, Kalau saya pas kepalanya kerasa darahnya waktu itu kan. wah luar biasa ya. Ini nih kalau kita nggak ngobrol kita nggak pernah tahu. Jadi mas-mas di sini bukan kerjanya bersih-bersih aja, tapi pernah sampai ngangkatin orang kecelakaan ya. Iya. Luar biasa. Ini bingung mau ditepukin atau gimana gitu juga nggak bingung aku juga ya. Cuma yang berkesannya ya reaksi orang. Yang paling Saya benar. kadang ngeliatnya itu. Aku gitu malah ya. berkesan yang dia ngangkatin orang itu loh. Dan yang reaksi para majelis ya waktu Iya. itu ya. Mas Hendra gimana Mas Hendra? Ya kalau Hendra sih yang kejadiannya Bu Relia ketabrak itu. Ya, Kan malam-malam itu kejadiannya kan, memang saya terus terang tuh paling takut sama darah kan. Ngeliat orang kecelakaan aja, ngeliat itu kayak gimana gitu ini kan. Nah tapi pas malam itu kita nggak ada yang kalau itu Bu Reli, nggak ada yang tahu. Kapan pun kita juga nggak ada yang tahu. Ini nah, tiba-tiba tuh kan tasnya Bu Reli kan jatuh, mungkin ya, kan ada handphone tuh di situ kan.
Nah itu salah satu security seberang itu telepon ke gereja. Itu udah agak lama juga sih, belum ada gitu. Soalnya saya benar-benar kalau ngeliat kejadian kecelakaan darah begitu saya terus ini nggak tahan. Iya. Nah tiba-tiba diteleponin dari seberang kan bahwa ini ada masalahnya jemaatnya gitu ketabrak lari kan, langsung saya spontan kabur itu lari loncat itu, saya nggak mikirin itu Bu Reli ini langsung saya panggung ini kan gitu pakai mobil siapa waktu itu ya, mobilnya Fuad bukan Fuad ya, pokoknya orang BUK dia sama Pak Iwan deh, sama orang Pak Iwan sama Pak Joni itu bawa ketarakan itu itu pada Mas takut tuh ya sama darah. Bener-bener emang saya langsung angkat aja gitu ya. Lihat darah itu kayak gimana gitu pingin ini ya. Jadi pokoknya nggak tahu lah, ini tiba-tiba tuh kayak spontan banget itu pas Bu Reli. Iya, mungkin bisa. Wah, luar biasa. Iya benar. Wah. Itu ya, kejadian malam-malam itu. Kejadiannya kok bikin reading semua ya, hebat luar biasa ini. Thank you Mas Hendra dan Mas Yudi. Coba Mas Yudi. Kalau saya sih kayak model gitu ya. Kalau saya lain. Kalau Usu sama Hendra kan takut darah ya. Kalau saya ngeluarin darah. Waduh, apa lagi tuh? Bingung kan ngeluarin darah? Bingung banget. Cuma nyumbang darah aja. Dulu memang kejadiannya waktu pas Om Sohar dulu sakit sebelum meninggal gitu ya. Saya pernah nyumbang darah ke dia. Oh, oke. Tapi bersyukurnya minggu kemudian dia langsung sembuh, sehat kembali dong. Setelah memang dia butuh, kebetulan memang darahnya sama. Darahnya kan dia A, saya A, ya mau nggak mau saya datang langsung ke itu apa? Yang dari mana? Jalan mana? Ke PMI gitu. Di PMI mana ini Jakarta itu? Iya. Pusat. Saya datang ke sana langsung diambil darah, ya udah disumbangin pas dia lagi sakit. Memang lagi kebutuhan nanya ke karyawan GKK gitu kan. Siapa yang misalkan ada yang mau nyumbang darah, terus darahnya sama dengan dia, ya kebetulan memang saya sama. Memang pada waktu itu memang saya kebetulan saya memang di sini kan suka donor darah. Dari dulu ya, dari zamannya saya cleaning dulu ya. Wah, hebat. Dari zamannya cleaning sampai ke OB, saya dulu waktu masih aktif nih ya gereja. Masih dulu aktif, ya saya selalu donor darah tuh. Menyumbangkan darah ibaratnya kan. Kebetulan pas itu memang ya mau nggak mau saya harus nyumbang dong ke orang gereja gitu ya. Memang dia kebetulan sakit. Iya. Ya cuma itu aja. Jadi saya cuma menyumbangkan darah aja. Waduh, yang satu ngeliat ya, darah keluar. Artinya saya menghadapi darah itu nggak ini. Iya. Nggak, ibarat kata nggak takut. Iya. Yang satu mengeluarkan darah. Cuma kalau saya yang menakutkan itu ya kayak misalnya yang orang tabrakan. Kalau lihat langsung saya paling takut. Gitu tapi pernah nggak mengalami kayak gitu juga? Belum. Kalau kayak gitu sih belum pernah. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Okay. Ya jangan sampai. Oke, juga luar biasa, luar biasa. Mas Teguh. Tadi pertanyaan gimana ya? Pertanyaan sakit terkesima mereka. Iya, terkesima saya juga, benar. Sambil pengalaman atau momen yang paling nggak terlupakan selama bekerja di GKK. Oke, siap. Jadi gini, saya tiap Sabtu dulu kan suka ada pengantin ya, pemberkatan nikah ya. Pemberkatan. Dan itu kan saya jaga sound system, itu saya sendiri kan. Nah, setiap momen itu, dan saya orangnya emang agak cengeng, maaf ya, agak cengeng. Dan setiap momen ada ucapan terima kasih mempelai ke orang tua itu kan selalu nangis kan. Saya sering ikut nangis di atas itu momen-momen yang itu. Nah itu saya mengalir gitu. Nangis saya. Dia merenungkan. Siapa namanya lebih berarti merenungkan serius. Iya. Itu sering berapa kali saya ngalamin. Ya begitu saya nggak tahan gitu loh, nggak tahan. Iya. Tahan. Mungkin Mas Teguh juga ingat orang tua. Ya salah satunya itu. Iya. Luar biasa. Ini paling out of the box ya. Yang ini kan suka jaga sistem sendiri gitu lah. Sendiri gitu kan, emang kalau udah sendiri kan nuansanya begitu kan. Iya. Sunyi gitu. Yang lihat yang ucapan terima kasih. Pasti mereka pengantin banyak yang nangis juga gitu loh sampai gitu. Dan saya nggak tahan gitu loh. Saya ikut. Ya, mantap, berarti empatinya ada luar biasa. Mantap banget, pengalamannya nggak terpikirkan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita mau lanjut ke yang seru banget. Ini pertanyaannya agak harus dipikirkan gitu. Sebagai orang, kita pasti punya kepercayaan, bener kan? Kepercayaan kita pun pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, gimana sih Mas rasanya dengan kepercayaan yang berbeda, kerjanya tapi di gereja gitu? Nah, coba dipikirkan dulu. Gimana tuh rasanya atau pikirannya gitu. Dengan kepercayaan berbeda tapi kerja di gereja. Tadi tuh yang minggu lalu kita udah interview
Pak Sapam dan Pak Supir kan, mereka udah bilang, awalnya saya takut-takut tuh kasih tahu keluarga kerja di gereja gitu. Taunya tetangga saya tahu gitu, jadi ya ketahuan gitu misalnya. Nah kalau mas-mas ini gimana? Sebenarnya sih ya masalah yang kayak model begitu ya, karena kan kita memang udah masing-masing tanggung jawab ya. Tanggung jawab memang sayang yang salut di sini. Kita kan artinya kan kita kerja di tempat yang maksudnya tempat orang di gereja lah ya. Kita kan Berbeda kan Beda Muslim keyakinan. ya, beda keyakinan. Oke. Beda keyakinan. Iya, Cuma betul. yang saya salutkan di sini memang orangnya itu maksudnya nafsi-nafsi. Artinya Masing-masing, nggak ada pemaksaan, nggak ada Nggak ada apa pemaksaan, gitu nggak ada ya, apa. begitu. Yang penting kita kan memang punya tanggung jawab, memang punya kerjaan gitu. Cuma pemikiran kita cuma ala kadar kerja, ya kan? Cari nafkah buat keluarga, cuma itu aja. Yang kita kerjakan di sini memang karena kita memang udah kondisinya begini, ya kita kerjain aja. Oh, Cuma itu aja. semua balik lagi ke tanggung jawab aja. Tanggung Keluarga jawab aja, bertanggung kita jawab. balik lagi ke tanggung jawab kita. Oke, mantep Mas Yudi. Nah, siapa lagi nih yang udah terfikirkan jawabannya? Yusuf, terpikirkan. Coba Mas Yusuf. Kalau saya emang orang tua udah duluan ya. Iya, loh ini udah turunan ya, nggak apa-apa deh. Dari segini dibawa-bawa, di sini tidur di depan pintu nih gereja belum lantai 3 gini masih lantai 1. Udah biasa aja, jadi begitu masuk emang udah diajarin toleransi juga ya. Dulu Luar di biasa. SD juga punya teman Luar biasa. anak HKBP ada gitu. Jadi ya yang penting kita menghargai aja lah. Iya. Gitu aja. Penting, Menghargai, iya. menghargai tanggung jawab gitu. Oke, Mas Hendra gimana Mas Hendra? Ya sama lah. Ya yang penting kembali ke diri kitanya aja ini yang di semua agama kan sama kan ajaran ini ya kan, saling mengasihi, saling inilah menyayangi apa kan ini kan. Jadi toleransi lah. Iya, Jadi, Toleransi, ya. Kalau saya pribadi sih sorry maaf ya. Saya dari keluarga yang muslimnya sangat-sangat kuat. Serius. Itu dari saudara-saudara saya luar biasa itu lebih. Ya saya tahu, tapi kita berpikir lagi ya. Sorry, kalau kita lebih ke ruang lingkupnya lebih lebar ya. Seperti kita hidup di Indonesia ya kan? Ya nggak bisa dong kita hidup pribadi sendiri, keyakinan sendiri nggak bisa ya kan? Tetap ya tetap ada toleransi ya kan? Selama emang kita nggak saling inilah ya, nggak saling Memaksakan. betul gitu betul ya. Iya. nggak saling memaksakan kan. Ya kita tetap bineka lah ya, bineka tunggal ika lah ya. Toleransi di situ kita junjung tinggi. Kalau saya sih begitu sih. Iya. Luar biasa, mantep Mas jawabannya. Good. Oke. Tanya jawab sudah banyak banget pertanyaan, jawaban-jawaban, kisah-kisahnya juga luar biasa nih, nggak pernah aku denger. Sekarang kita mau main game. Nah, main game harus semangat nih karena ada hadiahnya nih gamenya nih ya. Nah, jadi aku pengen kasih Mas game yang Mas ini game yang seru nih. Jadi aku akan kasih waktu selama 2 menit. Mas ini harus menebak gambar yang ditaruh di kepala sini. Nah, Mas Teguh timnya itu bersama Mas Yusuf, Mas Yudi timnya bersama Mas Hendra. Jadi timnya kayak gini, gitu, ya. Nah, bener kayak gitu. Jadi yang menebak, misalnya contohnya Mas Teguh yang menebak, berarti Mas Yusuf kan yang pakai gini kan. Nah, nanti Mas Teguh harus menanya gitu. Boleh kasih contoh? Kebalik, pusing kebalik. Mas Yusuf yang harus tanya, apakah ini makanan misalnya. Nah, Mas Teguh cuma boleh jawab ya, tidak atau bisa jadi. Nah, Iya, tidak. Contoh boleh? boleh. Coba contohnya satu. Aku sama siapa? Sama Yusuf boleh. Misalnya gambarnya buah ya, Iya. anggur gitu. Iya. Nah, coba misalnya anggur, terus Mas Yusuf, aku tanya ke Mas Yusuf, apakah makanan? Mas Yusuf cuma boleh jawab ya, tidak atau bisa jadi. Misalnya, apakah makanan? Ya, bukan. Anggur kan makanan, Mas. Apakah minuman gitu? Kan. Bisa jadi, kan bisa jadi jus anggur gitu kan, ya kayak gitu loh. Oh, saya yang misalnya Bisa jadi. dia yang saya nanya ke dia gitu, apa makanan? Ini kode-kodenya dia yang kode-kodein atau enggak? Jadi Mas, Iya. aduh saya bingung. Kita contohin, kita mulai, tapi belum pada paham nih ya. Iya. Nah, jadi pokoknya nanti kan ada gambar nih. Iya, Misalnya aku oke. sama Mas nih. Iya. Nah, aku taruh gambar di sini, aku yang harus tebak.
Oke. Aku yang harus tebak. Gimana cara harus tebak? Mas yang deskripsi, aku yang nanya, tapi Mas cuma boleh jawab ya, tidak, atau bisa jadi. Gitu. Jadi misalnya ini kan gambar anggur, terus aku tanya nih sama Mas Teguh, apakah ini makanan? Mas Teguh Bilang jawabnya iya, apa? Ya. Ini mungkin Abigail yang bikin maksudnya yang nebak sendiri, yang kita megang gambar gitu. Iya, yang nebak benar. Kita yang sendiri. nebak, kita yang pegang gambar. Nah, cuma ancang-ancangnya dari lawan Iya. lawan kita. Misalkan ya tidak mendekati, misalkan bagaimana ya baru kita tebak. Jawabannya gitu. cuma boleh ya, tidak, atau bisa jadi. Apakah ini rumahnya di Cengkareng? Tidak. Iya, kayak gitu. Maaf ya sobat kata, nih aku agak ngeblank ya. Oke. Kita mau mulai dari tim A. Tim A itu Mas Yudi dan Mas Hendra. Tim B Mas Teguh dan Mas Yusuf ya. Kita dari tim A dulu ya. Oke. Nah, ini ada kartunya. Oke. Harus ditebak. Ini temanya seputaran GKK. Ah, seputaran GKK. Yang nebak adalah siapa nih? Yang mau nebak? Jadi boleh. Boleh saya nebak. Mas Yudi yang nebak. Nah, berarti ini Mas Yudi pegang. Jadi nanti boleh next juga, tinggal ditaruh aja di atas Saya hanya kepala. megang. 2 menit ya. Tinggal bilang iya. Nah, tidak, handphonenya bisa jadi. ini mati ini teman-teman ya. Iya, tidak bisa jadi ya. Iya, tidak bisa jadi. Tiga aja katanya. Iya, cuma 3 ya, Ya, tidak ya, atau bilang. bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Coba kira-kira pikirkan dulu strateginya bagaimana gitu ya. Bisa jadi. Nah, kita sambil nunggu nih. Tidak. Nah, Apakah nanti ini- yang mau tebak siapa? Mas Yusuf atau Mas Teguh yang mau tebak? Yang tebak yang dikasih gambar atau Iya. yang gambar siapa? Iya, siapa Yang yang mau megang pegang gambar yang gambar? nebak. Oh. Iya, yang megang Yang megang gambar yang nebak. kita nebak, Mas. Ini lingkupnya maksudnya Oh iya nih, yang, udah yang ada nih. di gereja gitu. Ya, ini Benda apa gimana? Enggak, ntar dulu kelihatan situ. Oh, Semua tentang GKK pokoknya, ada benda, ada orang. kegiatan apa gitu Iya, ini. gitu-gitu. Oke? Oke nggak nih? Udah Oke, udah siap. nangkep belum nih Mas Teguh nih? Oh, Nebak aja Mas, ntar saya kasih tahu itu. saya yang nebak. Oh, Iya. Yusuf yang pegang gambar. Oke ya. Yang Mas pegang Teguh gambar yang Mas megang. Yus? Mas Teguh yang megang, Oh, saya ngituin. Nah, jangan Ya, dibuka atau dulu, jangan tidak. dibuka Oke, dulu. oke. Kita mulai dari tim A dulu ya. Tim A dulu ya. Nah, ini udah ada nih waktunya. Kita jadi 2 menit. Kalau misalnya kayak udah bingung, next aja gitu. Next aja kalau Lewat udah bingung. gitu kan. Lewat, nanti ditaruh, terus nanti boleh kalau masih ada waktunya dibuka lagi. Udah siap? Siap. Kita mulai ya. 3, 2, 1. gimana? Itu apa? Mas yang jelas, Mas yang tanya. Saya tanya ini gambar apa? Bukan maksudnya Mas yang itu. sorry. Misalnya barang gitu, terus Mas Apa ini barang? Betul. ya. Ya. Apa termasuk barang bisa dipakai, masih Ya. dipakai buat di Ya. gereja gitu Ya. banyak. Iya kan? Alat musik Bisa jadi. bisa jadi ya. Jangan kasih tahu. Ini tuh. Terus ini maksudnya alat musik ini ya? Bukan. 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 Apa buat alat-alat kantor? Bukan. Ini gambarnya kebalik apa gimana? Enggak, udah bener bener. Enggak, yang lain masih muter-muter. Bener. Hah? Next aja Ini ya? kalau bingung. Oh, Boleh next Mas kalau bingung. Alat kantor bisa dipakai. OB. Ih, jangan kamu. Oh, Ya, tidak Tidak. atau bisa jadi. Apakah bisa dipakai buat kita bekerja? Ya, Kalau misalnya ya, pagi, sore, ya, atau segala macam. ya. Alat ini alat kebersihan. Bukan. 1 menit lagi. Aduh berapa menit lagi tuh? Ya? Apa Next nih ya? boleh next tuh Mas. Langsung ditebak aja kali ya? Boleh, Iya. boleh Hah? langsung aja tebak. Boleh Hah? tebak, boleh tebak. Langsung ditebak Iya, ya? Mas yang tebak. Alat sapu ya? Bukan. Bukan. Apa bisa buat ini? Apa yang kayak semacam gini kamera begini, alat mix segala macam? Apa gimana? Alat mix segala macam. Ya ada hubungannya sih. Aduh, nggak boleh. Oh, hubungannya ya berarti. Apa ya? Alat band? Bukan. Boleh next Mas, boleh selanjutnya. Yang boleh lain, yang lain, selanjutnya. yang lain. Yang lain, Udah ayo Mas. aku itu. Selanjutnya Nah Mas. ini nih, gimana? Balik. Ini Ah, apa ayo, nih? Mas. oke. Barang Masa nggak kenal? Bukan. kenal gak barang ini? Gambar ini? Bukan. Hah? Enggak, ini maksudnya ada di luang lingkup kita gitu nggak? Ya. Di gereja? Ya, ya. Ayo Mas. Adanya di 9, gereja? Iya. 7, Apakah ada di kantor? 5. Gak ada. Gak ada. Ya, waktunya habis. Mas Yudi boleh lihat. Mas Yudi boleh lihat tadi. Ini HT. Apa sih? HT nih ya. Ini apa? Hatnya sama Ini Pendeta orang. Setiawan. Oh, ini mau Fox. Iya kayak gitu, udah ngerti kan Mas? Nah kayak gitu. Wah ini pasti skornya kosong. Nah coba nih, udah siap? Siap. Oke silahkan. Silahkan. Ambil, sih. Iya, baik. Benda hidup. Benda mati. Ya, Dipakai buat kerja kita sehari-hari.
Iya. Ada di dapur. Enggak. Sapu. Bukan. Ada di ruangan sini. Di bawah. Ada di bawah. Di Yakobus A. Di Yakobus A ya. Di Yakobus A. Di Yakobus A. Enggak bilang iya apa enggak? Wah, Yakobus B. Bukan. Di lorong-lorong. Ya. Boleh next, Red boleh box. lanjut kalau bingung. Bukan. Tempat sampah. Bukan. Oke, next. Ya. Orang. Bukan. Benda. Iya. Oke. Ada di dapur. Enggak. Ada di kantor. Enggak. Ada di aula di ruang kebaktian. Ya. Bangku. Bukan. Adanya di mimbar. Ya, benar. Ya benar. Oke, siap. Mimbar. Oke, next. Oh, next. Oke. Waktunya belum dijalanin. Astaga, Abigail. Ya udah lanjut Mas. Ayo Oke, Mas. ada Tapi di udah dapet satu nih. kantor. Enggak. Ada di sini. Ya. Lampu. LCD. Ya. Ya benar. Oke. Kata lainnya proyektor. Proyektor ya LCD. Ya. Oke, siap. Sama lah ya itu. Benda. Orang. Orang, ya. Orang, oke. Pendeta. Belum sih. Oh, enggak apa-apa. Bisa jadi ya atau tidak. Rohaniwan. Ya. Paula. Ya. Gokil. Siap. Benda. Bukan. Orang. Ya. Orang rohaniwan. Bukan. Pendeta. Bukan. Pegawai. Iya, oke. Ya gitu iya pegawai. iya. Bu Heni. Oke. Orang. Ya. Pegawai Ya. di kantor. Ya. Ciliana. Bukan. Hoing. Bukan. Yuni. Bukan. Stefani. Bukan. Teguh. Ya. Oke. Orang. Bukan. Benda. Ya. Ada di sini. Ada di sini. Iya apa enggak? Bisa jadi. Bisa Bisa jadi. jadi. Bisa Oke. jadi. Bisa jadi. Next ya. Orang. Bukan. Benda. Ya. Ada di sini. Ya. Ada di sini. Bisa buat duduk. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi berarti bangku. Bukan. Mimbar. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Mimbar. Ada bangkunya di mimbar. Ada bangku, ada mimbar, altar, piano. Bisa jadi. Bisa jadi Calvinova, tempat band, Bisa jadi. drum. Bisa jadi. Next. Di sini. Ada di sini di ruang kebaktian. Ya. Orang. Bukan. Benda, Ya. HP, HT. Satu. Oke. Waktunya habis. Kita lihat semuanya ya. Oh, gagal semua nih. Boleh lihat. Oh, ini pintu. Kantor ya susah, nggak bisa. Ya nggak bisa. Pohon Natal ya nggak di pikiran saya. Terus kebaktian, kayaknya disebut-sebut ini di ruang kebaktian. Iya tadi. Ini kebaktian udah masuk dong, ini dong tadi. Iya udah. Iya ini masuk nih. Mas juga udah menang Mas. Mas juga udah menang. Nah ini perawat dari kata, sorry saya nggak iya, ngeblank. nggak apa-apa. Oke, dapat berapa nih? Waduh itu kompetitif banget 700 ya. Sup. Kompetitif banget. 600.000 Sup. Ayo, boleh dikasih Nah, ini tadi hadiahnya yang Kobus A nih. bilang. Oh sorry nggak tahu. Iya, kita mau kasih hadiahnya nih buat pemenangnya yaitu tim B. Belum, atasnya aja. Sebenarnya nanti ya semuanya juga dapat, tapi sekarang nih diberikan. Makasih. Selamat. Nah, selamat. Oke. Udah seru banget main game, seru banget. Ruang kebaktian apa gitu kan. Mantap banget. Semoga lebih semangat lagi ya Mas Ya, juga nanti semangat. kerjanya ya. Makasih. Nah, tapi ini pertanyaan terakhir banget. Nah, tadi katanya udah terakhir, tapi ini udah paling terakhir. Apa sih harapan untuk GKK ke depannya dan rencana Mas selama bekerja di sini gimana nih ke depannya? Satu-satu ya. Harapan dan rencana gitu di GKK dan untuk GKK. Dari siapa dulu nih yang mau mulai? Boleh saya. Silakan. Apa tadi harapan? Harapan untuk GKK. Oh, harapan untuk GKK ya saya ya semualah pasti mendoakan ya. Mudah-mudahan ya semuanya sehat gitu kan. Yang jelas sih gereja Ketapang ini memang tetap maju terus ya. Maju terus. Masalahnya kan di sini kan kebanyakan gerejanya gereja family ya. Iya, Gereja benar. Keluarga.
Ya artinya jemaatnya juga bisa kekeluargaan ibarat kata. Yang jelas sih memang kita bekerja di sini sambil dijalanin aja. Ya. Cuma itu aja. GKK semakin maju, semakin keluarga-keluarga lagi tumbuh. Ya, jemaatnya bisa bertambah kembali gitu kan. Oke, dan Mas rencananya tetap bekerja di sini Tetap gitu ya, dengan ya baik kita memang gitu. kerja di sini memang yang salutnya di gereja kerja di gereja itu kan kita ada masa depannya. Masa depan ibarat kata kan pensiun ya. Oh iya. Ya mudah-mudahan kita sih sehat selalu ya. Amin. Sehat, panjang umur sampai selesai ibarat kata kan. Sampai bisa pensiun di GKK. Pensiun Luar ya. biasa. Itu yang utama kan itu. Yang salutnya di situ saya kerja di gereja itu ada ibarat kata ada masa depannya ada hari gitu. tuanya bisa terjamin. Ada angan-angan. Gitu. Ada angan-angan dan ada harapan Iya. di masa Tua selesainya nanti. tua atau masa pensiunnya gitu. Luar biasa. Itu aja. Makasih Mas Teguh, Mas Yudi, luar biasa. Mas Teguh deh kalau gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk harapan untuk GKK ya? Iya, dan rencana Mas ke depan gitu. Oke, untuk harapan GKK lah ya, untuk jangka pendeknya lah ya. Kita sembuh dari pandemi dulu lah ya. Sembuh dari pandemi. Setelah itu baru GKK bisa eksis ibadah seperti biasa lagi gitu kan. Ada rutinitas yang seperti sebelum pandemi berjalan lagi ya. Untuk kesananya ya semoga tetap eksis ya. Semoga tetap eksis. Ya senantiasa ya selalu ada damai dan kasih lah ya tentunya ya. Untuk diri saya pribadi ya saya ya pensiun masih lama sih, jadi saya masih tetap semangat untuk bekerja ya kan. Mudah-mudahan saya masih diterima ya di keluarga GKK ini ya. Saya bisa bekerja dan mudah-mudahan support dari jemaat dari manajemen gereja ya untuk kita para karyawan lah ya yang telah memperhatikan manajemen gereja telah memperhatikan benar-benar kesejahteraan tentang karyawan lah. Itu yang harapan saya sih. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Support dari gereja untuk karyawan dan juga GKK semakin maju, semakin eksis, bisa ibadah bareng lagi gitu. Oke, Mas Yusuf. Ya sama nggak jauh ya. Biar bisa normal lagi, terus sehat lagi semuanya, terus nggak ada lagi gangguan-gangguan kayak sekarang ya. Mudah-mudahan ke depannya udah bisa oke lah. Normal ya. Terus kalau buat diri saya pribadi ya mudah-mudahan doain aja mudah-mudahan sehat. Amin. Terus mohon maaf juga kalau sama teman sama jemaat juga semuanya kalau banyak kekurangan selama bekerja di sini gitu ya, mudah-mudahan bisa sampai pensiun nantinya. Amin. Jadi keluarga GKK terus ya Mas ya. Luar biasa. Last but not least Mas Hendra. Ya biar keadaan kembali sebenarnya normal lagi aja kali ya ini ya, biar cepat normal bisa biar beribadah ini kan. Ya udah kangen juga udah 2 tahun lebih kan Ya. Suasana kayak begini kan, ini kan kita nggak nyangka kan, tadinya kirain mah cuman sehari 2 hari gitu pandemi, nggak taunya sampai tahunan begini kan. Iya. Ini kan siapa yang nyangka semuanya kan. Iya, kembali normal gitu. Iya, Kembali normal. Sebenarnya sih ya kita pengennya ya normal kembali ya. Normal kembali, makanya dari kerjaan dari pandemi, dari awal pandemi kita ibarat kata kan kerjaan memang nggak terlalu nggak terlalu banyak. Apa yang tadi waktu awalnya gitu ditanyakan, kita banyak di rumah, kerja di rumah. Pernah itu ngalamin juga kita pernah kerja ibarat kata dalam seminggu 3 hari kita kerja. Cuma 3 pandemi hari. Awal pandemi yang ramai itu kan. Ya itu pun juga sebenarnya kita bukan merasa senang apa gimana ya, justru malah gimana ya kita ya kasarnya kita yang bersyukur kita gaji udah dikasih full kayak gitu, kita bersyukur kan. Merasa bertanggung jawab gitu ya Mas ya. Dan kita juga merasa kita asal datang ke situ kan cuman pagi emang bersih-bersih kan ini kan. Selebihnya kan kita kadang-kadang suka jenuh, suka nongkrong aja ini ya kan. Ya paling ya itu dia paling bersih-bersih kayak apa ini kan gitu kan. Ini baru bulan-bulan kemarin kan kita kan sebelum Natal kita udah mulai aktif ibarat kata kan. Udah mulai aktif bekerja. Kita aktif kerjanya aja dulu gitu. Lambat laun aktif kerjanya dulu seminggu full gitu kan. Kalau dulu kan kita sering ada di rumah, 4 hari di rumah, 3 hari kerja. Ya memang kalau kita pikir ya jemu juga sebenarnya. Ya kan? Enakan yang rutin gitu kita kerja, jadi enak kita kan. Libur sehari lah nggak apa-apa di rumah gitu kan.
enak gitu Bu. Tetap Kembali lagi ke semula kembali maksudnya ke gitu. semula normal kembali. Ya mudah-mudahan kita doain aja lah ya. Amin. Sip. Kalau rencana Mas Hendra apa nih? Kalau tadi kan pensiun. Semoga sehat gitu. Bisa di GKK terus. Ya kalau Hendra sih ya pengennya sih sampai pensiun. Amin. Sekolahin anak sampai apa ya? Sampai tinggi lah ini anak. Gitu. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Mari jemaat-jemaat Iya. dan para majelis kita wujudkan keinginan para karyawan kita di GKK luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banget Mas juga udah mau datang ke sini, udah mau ditanya-tanya dan memberikan jawaban-jawaban yang kita nggak expect ya. Maksudnya kita nggak pernah Iya, spontanitas. Iya, maksudnya kita nggak pernah sadari gitu, kita nggak pernah pikirkan, tapi sudah menjawab dengan sangat tulus, jujur, dan baik. Terima kasih waktunya. Aku mau kita dari podcast Berawal Dari Kata dan jemaat-jemaat GKK juga beberapa mau kasih Mas hampers hadiah karena sudah main ke sini. Ya, dipersilahkan hadiahnya. Oke. Terima kasih Jo. Nah, semoga bisa jadi berkat Amin. untuk keluarga Mas di rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Oh iya. terima kasih. Maaf agak berat. Abigail, terima kasih ke semuanya. Ini termasuk sejarah loh Abigail. Sejarah apa tuh? Nah gini, saya cerita dia dikit ya. Oh, cerita dikit Ini, boleh. Enggak, ini sejarah nih kayak model begini. Kasih Miguel. Iya. Selama kita kerja di Ketapang di gereja, ini baru sekarang kita ada model acara begini loh, pertanyaan-pertanyaan begini loh. Oh, dan maksudnya Mas yang Ditanya, ditanyakan gitu. ya ditanya gitu kan. Kelah kesu apa segala macam gitu kan. Jadi kita kan jadi tahu. Abigail sendiri yang nanya tahu, yang masih gitu ya kan. Iya. Iya. Jadi Ada ada maksudnya Mas merasa diapresiasi gitu Nah, ya. betul. Luar biasa. Ini secara spontanitas kan. Spontanitas, Kita iya. nggak tahu pertanyaannya apa, jawabannya apa, kita masih kepikiran gitu kan. Iya, Ya iya. semampuan kita aja. Iya. Abigail ngasih iya. pertanyaan, kita apa jawab adanya aja. apa adanya aja. Iya, karena harus jujur Harus dan, jujur, Nah, iya. dan sangat apa adanya diapresiasi. sesuai dengan kemampuan. Iya. Dan apa-apa yang unek-unek dari pikiran kita udah tinggal kita tuangkan aja udah Asik. selesai. Sip. fakta, Makasih. fakta dan data lah. Makasih. Sip, makasih banget buat Mas di sini. Aku mau penutupan nih sekarang nih. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih banget untuk teman-teman yang udah nonton, sobat kata yang sudah nonton dari awal sampai habis. Kita mau apresiasi lagi karyawan-karyawan GKK ini yang udah kita tonton, kita dengar kisah-kisahnya. Aku juga mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa selalu menyaksikan tayangan-tayangan Berawal Dari Kata hanya di YouTube-nya Gereja Kristus Ketapang setiap bulan 1 kali. Tapi yang bulan ini spesial kan ya 2 kali, tapi nanti bulan depan 1 kali di setiap minggu pertama jam 7 malam. Pastikan teman-teman terus nonton dan subscribe juga kalau bisa ya. Teman-teman juga bisa scroll down ke kolom komen dan teman-teman tulis perasaan teman-teman, saran teman-teman. Iya, di bawah saran teman-teman dan juga kayak masukan teman-teman kayak atau pengen ngomong gini bisa. Aduh, makasih ya mas-mas itu sudah bekerja di GKK dengan baik. Boleh banget tulis pesan. Nanti mas-mas juga bisa baca ya kan, dan juga bisa komen-komen di sana. Dan juga aku mau ingetin BDK juga hadir di Anchor FM dan juga Spotify. Linknya ada di description box below. Thank you banget semuanya. Thank you untuk kru yang sudah bertugas. Sangat diapresiasi banget di sini. Luar biasa ya. Luar biasa Luar banget. biasa. Kompak. Kompak benar. Nah, karena ini podcast Berawal Dari Kata, khusus bedah GKK Family, kita mau dengar sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Mereka sering berada di sekitar kita. Mereka sering ada di saat kita membutuhkan bantuan. Mereka juga sering dengan ramah menyapa kita. Mereka sering dan tak pernah lupa menjaga kita. Bahkan mereka juga sering mengantar jemput kita. Siapa mereka? Ya betul, ada supir, satpam, dan OB Gereja Kristus Ketapang. Ada sebuah lagu yang liriknya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Buat kita, keluarga nggak cuma soal ikatan darah, tapi keluarga juga soal orang-orang yang di sekitar kita yang dekat dan berjasa dalam hidup kita. Episode ini kami persembahkan spesial untuk para supir, satpam, dan OB yang telah mengabdi di Gereja Kristus Ketapang dengan penuh dedikasi dan kesetiaan. Bagi kami,
Kalian adalah keluarga yang kami kasihi dan cintai. Terima kasih karena sudah mewarnai hidup kami dan menjadi salah satu harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.